mukjizat dan tanda-tanda kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi Masih Maud alaihi salam. Sidang jalsa yang berbahagia, Nabi bersabda, yusiku man asa minkum ayul qa'i sabnu maryama imama mahdian wa hakaman adalan wa yaksiru solib wa yaktulunal hinjir. 1436 tahun silam, baginda Nabi Muhammad SAW bernubuat sebagaimana dalam hadis yang barusan saya bacakan. Sudah dekat masanya siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kamu akan berjumpa dengan Isa ibnu Maryam, Imam Mahdi, hakaman adalan. Ia akan memecahkan salib dan membunuh babi. Diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 156. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, demi Allah yang diri saya berada di tangannya, sungguh Isa bin Maryam benar-benar akan turun di antara kamu sekalian sebagai hakim yang adil. Kemudian akan mematahkan salib, membunuh babi, menghabisi peperangan, dan melimpahlah harta benda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tanah air, alim ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama meyakini kelak pada akhir zaman akan turun Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ulama-ulama yang tergabung dalam NU mengatakan, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mazhab 4 pada waktu itu hapus, tidak berlaku. Ini di dalam kitab Ahkam Al-Fuqaha edisi 2007 halaman 47-48. Sedangkan para ulama yang tergabung di dalam Muhammadiyah mengatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kembali, memang rata-rata kaum muslimin mempercayainya. Hal kepercayaan muslimin tentang kedatangan Yesus ke dunia lagi itu demikianlah. Sungguh baginda Nabi Isa akan turun ke dunia lagi pada akhir zaman, dan beliau itu akan menghukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak dengan syariatnya. Karena syariat Yesus itu telah terhapus sebab sudah berlalunya waktu yang sesuai untuk menjalankannya. Maka kedatangan Yesus itu nanti menjadi sebagai khalifah atau pengganti Nabi kita di dalam menjalankan syariat baginda Nabi kita Muhammad SAW pada ini umat. Ini di dalam majalah Windon nomor Mutiara, Majelis Habib Muhammadiyah, Taman Pustaka, Februari 1940, halaman 3234. 125 tahun silam, tepatnya pada tahun 1890, seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad berasal dari dusun terpencil tak dikenal Kadian, India, memproklamirkan diri bahwa ia adalah Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Beliau mengatakan, maka akulah sesungguhnya Al-Masih yang dijanjikan itu. Ini di dalam Bahteranu halaman 22. Demi Allah, saya bersumpah, saya adalah Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan, dan sayalah orang yang dijanjikan oleh para nabi. Ini di dalam kitab beliau Dafi'ul Bala halaman 18. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku majhar atau penampakan bagi seluruh nabi, dan dinisbatkan Allah kepadaku nama-nama mereka. Saya Adam, saya Sid, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishak, saya Ismail,
saya Yakub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakan sempurna atau mazhar kamil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya adalah bayangan Muhammad. Ini di dalam kitab Hakikat Al-Wahyu edisi 1934 halaman 72. Dan beliau berkata lagi, dan sungguh aku telah diutus pada awal abad ini yang diberkati Tuhan untuk menyatukan agama Islam dan menolak apa yang menyerang kitab Allah dan sebaik-baik manusia, dan memecah tongkat orang yang durhaka dan menegakkan dinding-dinding syariat. Serta aku telah menjelaskan dengan gamblang dan berulang-ulang kepada umat manusia, aku adalah Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Ini pengakuan beliau di dalam I'jazul Masih halaman 8. Beliau juga mengemukakan misinya akan sukses dengan janji Allah, aku akan menyampaikan tabligmu sampai ke ujung-ujung dunia. Sebuah pernyataan yang mengherankan dari seorang lelaki yang pengikutnya waktu itu belum berjumlah 50-an. Jadi muridnya belum sampai 50, tapi beliau mengemukakan, mendapatkan ilham bahwa misinya akan sukses, akan disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Pengakuan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Sebagian menyambut dengan beriman dan membaktikan diri sepenuhnya. Sebagian bangkit menentang dengan topan perlawanan yang sesengit-sengitnya. Sebagian yang beriman dan membaktikan diri termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di antara mereka ada yang menantang, ada yang meminta tanda mujizat sebagaimana lazim diperlihatkan para nabi utusan Allah umumnya. Dalam pandangan masyarakat Islam, kebenaran seorang nabi memang selalu diidentikan dengan adanya mujizat. Nabi Isa, mujizatnya yang terkenal antara lain menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan menciptakan makhluk yang menyerupai burung. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 50. Nabi Musa, mujizatnya yang terkenal antara lain mengubah tongkat menjadi seekor ular dan menelan ular-ular para penyihir. Itu di dalam surat 7 ayat 108 dan 118. Dan dengan memukulkan tongkat, lautan terbelah, tersibak menjadi tahar kering. Itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 26, surat 26 ayat 64. Mereka memahami mujizat Nabi Isa dan Nabi Musa dalam arti harafi, tekstual, bukan dalam arti isti'arah majazi atau kontekstual. Oleh karena itu ketika masyarakat mendengar Hadrat Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan diri sebagai utusan Allah Imam Mahdi Masih Maud, masyarakat gaduh. Mereka meminta tanda mujizat seperti yang diperlihatkan para nabi itu. Ya. Sebelum mengemukakan mujizat-mujizat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi Masih Maud, ada baiknya dalam kesempatan ini saya menjelaskan terlebih dahulu apa dan bagaimana mujizat itu sebenarnya. Sidang jasa yang berbahagia, di dalam Al-Quran tidak terdapat kata mujizat. Al-Quran tidak menggunakan istilah mujizat untuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi. Istilah yang digunakan Al-Quran untuk keistimewaan para nabi adalah bayyinat, keterangan nyata. Seperti di dalam surat 10 ayat 14, surat 7, surat Al-A'raf ayat 102. Atau ayat tanda-tanda. Seperti di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 50 dan surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 6. Keistimewaan Nabi Isa menyembuhkan orang buta, berpenyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan menciptakan makhluk yang menyerupai burung. Di dalam Al-Quran disebut ayat. Bukan mukjizat tetapi ayat.
Inna fi zalika la ayatalakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam hal ini, dalam hal penyembuhan orang buta, penyembuhan berpenyakit kusta, penghidupan orang mati, dan menciptakan makhluk yang menyerupai burung, ada satu tanda bagimu, katanya. Jika kamu orang-orang yang mukmin. Ini dalam surat Al-Imran ayat 50. Keistimewaan Nabi Musa, tongkat dilempar berubah menjadi ular, memakan ular-ular tukang sihir dan membelah lautan, juga disebut ayat. Dalam Al-Quran itu istilahnya ayat, bukan mukjizat. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultani mubin. Dan di dalam kisah Musa ada tanda ketika kami mengirim dia kepada Fir'aun dengan dalil yang terang. Surat 51 ayat 39. Inna fi zalika la ayatil likulli sabarin sakur. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Surat Ibrahim ayat 6 atau surat yang ke-14 ayat 6. Al-Quran menjelaskan apabila mereka melihat ayatan yang dalam bahasa kita dikatakan mukjizat, mereka memperolok-olokkan dan mengatakan itu sihir yang nyata. Wa izaro au ayatan yastashiruna wa qalu in haza illa sihrum mubin. Dan apabila mereka melihat tanda-tanda, mereka memperolok-olokkan dan mereka berkata ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Surat As-Saffat surat 37 ayat 15-16. Istilah mukjizat adalah istilah yang digunakan para ulama mutaakhirin untuk menyebut keistimewaan para nabi. Jadi kalau di dalam Al-Quran istilah mukjizat tidak digunakan, yang digunakan adalah ayat. Istilah mukjizat adalah istilah yang digunakan para ulama mutaakhirin. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahmatullah alaihi berkata, al-mu'jizatu amrun khariqun lil adati ala wafqit tahoda. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi menurut seruan orang-orang yang berdakwah itu. Ini di dalam kitab Usuluddin halaman 7. Dan beliau berkata lagi, mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang disertai dengan seruan dan yang tidak dapat dilawan. Itu menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Menurut para ulama mukjizat itu ada dua macam. Mukjizat yang berhubungan dengan benda-benda dan mukjizat yang berhubungan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Ya, mukjizat ada yang berhubungan dengan benda-benda dan ada yang berhubungan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Imam Abdurrahman As-Suyuti mengatakan mukjizat itu terbagi dua. Satu, mukjizat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dapat diketahui dengan panca indera, dengan mata. Dua, mukjizat yang berhubungan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Oleh karena Bani Israel adalah suatu kaum yang kurang akal dan kurang ilmu pengetahuan, maka kebanyakan mukjizat yang telah diberikan kepada mereka itu ialah yang dapat diketahui dengan panca indera. Tongkat berubah jadi ular, orang mati berubah menjadi orang hidup. Dan oleh karena umat Nabi Muhammad mempunyai akal yang tajam dan pikiran yang waras, maka kebanyakan mukjizat yang diberikan kepada mereka itu ialah yang dapat diketahui dengan akal dan ilmu pengetahuan. Ini di dalam kitab Al-Itqan jilid 2 halaman 116. Jadi nanti Bapak akan melihat dua warna mukjizat yang berbeda antara yang terjadi di masa Nabi Isa dan Nabi Musa dengan di masa Nabi Muhammad dan di masa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Makanya saya jelaskan lebih dahulu. Dan menurut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, mukjizat itu bisa terjadi karena kefanaan atau kedekatan diri kepada Allah. Beliau di dalam buku Bahteranu halaman 16 mengatakan, dan pada setiap kemajuan yang dicapai manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Dia memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa manakala terjadi perubahan luar biasa.
Inilah pangkal keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat. Jadi kalau orang punya kedekatan diri dengan Tuhan, apa yang dia kehendaki itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan heran kalau orang-orang suci, orang-orang yang fana-filah itu seperti mereka mengetahui hal-hal mengenai yang akan datang, dan itu merupakan mukjizat bagi dia. Sekarang mari kita kembali ke tema pokok bahasan kita, mukjizat dan tanda-tanda kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi. Namun sebelum itu perlu juga disampaikan di sini, mukjizat-mukjizat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad tidak seperti mukjizat Nabi Isa dan Nabi Musa berkaitan dengan benda, spontan dapat disaksikan dengan indera mata. Tidak, Pak. Ya, mukjizat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi Masih Maud mirip dengan mukjizat Nabi Muhammad, berkaitan dengan akal dan ilmu, menampilkan kabar-kabar gaib, nubuah yang hanya dapat disaksikan dengan indera akal dan ilmu pengetahuan. Jaraknya lama, tapi terbukti menjadi benar dan orang bungkam karena melihat kebenarannya. Hal ini terjadi karena perkembangan inteligensi manusia dan juga karena beliau adalah zil, bayangan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mukjizatnya di bawah bayang-bayang mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang mulia Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu berisi tantangan kepada orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai kitab samawi yang diwahyukan untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 24. Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisalnya dan ajaklah pembantu-pembantumu selain Allah sekiranya kamu orang-orang yang benar. Sejak tantangan itu dilontarkan, semasa hidup Nabi kita Muhammad, sesudahnya, bahkan hingga masa sekarang kita ini, tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran tampil menjawab tantangan tersebut. Mereka terdiam bisu, mereka bungkam seribu bahasa. Mereka seperti diilustrasikan hanya berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ini tidak lain melainkan seorang laki-laki yang hendak berusaha menghalangi kamu dari orang-orang, dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Ini dalam Al-Quran surat Saba ayat 34. Surat As-Saba itu surat 34 ayat 44. Tidak adanya seorang pun yang tampil menjawab tantangan baginda Nabi kita Muhammad SAW membuat kitab semisal satu surah Al-Quran saja. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Islam pun yakin Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat yang berkaitan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak seperti di masa Nabi Musa dan Nabi Isa, orang mati nampak menjadi orang hidup, tidak. Sekarang bagaimana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad? Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Arab berjudul I'jazul Masih. Buku tersebut berisi tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah. Buku tersebut dipresentasikan oleh beliau untuk menanggapi orang-orang yang menganggap beliau bodoh dan tuna ilmu pengetahuan. Beliau mengemukakan bahasa Arab dan tafsir yang terkandung dalam I'jazul Masih berasal dari daya Allah pemilik kemuliaan. Bahasa Arabnya sangat baligh, fasih, malih, dan oleh karena itu buku itu diberi nama I'jazul Masih, mukjizat-mukjizat Al-Masih. Ini tercatat ditulis oleh beliau di dalam buku I'jazul Masih halaman koper, halaman judul.
Mengenai kekuatan dalil-dalil dan ketajaman penanya dalam I'jazul Masih, beliau berkata, dan demikianlah Allah menghendaki untuk kami di zaman ini agar kami memecahkan tongkat kepalsuan dengan dalil. Kalau Nabi Musa memecahkan ular dengan tongkat, beliau mengatakan agar kami memecahkan tongkat kepalsuan dengan dalil, bukan dengan tombak. Maka dia mengutusku dengan ayat-ayat, bukan dengan pedang yang tajam. Dan dia menjadikan penaku dan kata-kataku sebagai sumber makrifat dan kecaman. Dan dia tidak memberikan pedang dan tombak kepadaku. Dan dia menegakkan dalil dan keterangan yang menempati kedudukan senjata tersebut. Itu di dalam I'jazul Masih halaman 22. Kepada orang-orang yang menganggap beliau bodoh dan tuna ilmu pengetahuan, beliau pun menantang mereka untuk membuat tafsir yang semisal dengan I'jazul Masih sebagai tandingan. Beliau berkata, jika kalian mengingkari mukjizatku dan menyerangku sebagaimana penyerang, dan kalian menyangka bahwa kalian telah diberi ilmu Quran dan sastra yang memukau, marilah, kata beliau, kita ajak pahlawan kami dan pahlawan kalian, ulama kami dan ulama kalian. Kemudian kita duduk berhadap-hadapan sambil menulis tafsir satu surat dengan spontan, mandiri tanpa minta bantuan. I'jazul Masih halaman 2324. Tidak seorang pun tampil menghadapi tantangan beliau itu. Mereka yang mengaku dirinya guru Al-Quran dan ahli ma'rifat Quran menolak untuk menulis tafsir menandingi tafsir yang beliau tulis dalam I'jazul Masih. Sampai hari ini, Pak, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad memang sudah meramalkan orang-orang yang selama ini menganggap beliau bodoh, tuna ilmu pengetahuan, tidak akan sanggup menulis tafsir Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan, wa man kana yaz'amu nafsahu annahu huwal alimu rabbani falaisa alaihi ba'azizi ayyaktuba tafsirosab ilmasani ma'ari ayati milhil adabi wasawarodil ma'ani. Dan siapa saja yang merasa dirinya seorang alim dalam ilmu ketuhanan, maka ia tidak akan mampu menulis tafsir Sab'ul Masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang dari surat Al-Fatihah, dengan menjaga kebagusan sastra dan bahasa yang menyimpang dari aturan. Jadi beliau sebelumnya sudah meramalkan, kalau tantangan beliau itu tidak akan ada satupun yang mampu menjawab tantangan beliau itu. Dalam pengantar bukunya beliau bahkan sudah mengatakan, fa innahu kitabun laisa lahu jawabun wa man qama lil jawabi wa tamarra fasaufa yara annahu tanaddama wa tadammar. Ini suatu kitab yang tidak akan dapat dijawab, dan barang siapa yang akan mulai menjawab dan akan memberanikan dirinya, maka ia akan malu dan akhirnya dia akan menyesal. I'jazul Masih halaman cover. Tidak adanya orang yang tampil menjawab tantangan beliau menunjukkan kitab I'jazul Masih adalah mukjizat yang terang benderang bagi kebenaran beliau. Kitab I'jazul Masih merupakan bayangan dari mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang besar, yang diperlihatkan untuk menyatakan kebenaran Al-Quran Majid dan kebenaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Benarlah apa yang dikatakan beliau, dan demikianlah Allah menghendaki untuk kami di zaman ini agar kami memecahkan tongkat kepalsuan dengan dalil, bukan dengan tombak. Maka dia mengutusku dengan ayat-ayat, bukan dengan pedang yang tajam. Dan dia menjadikan penaku
dan kata-kataku sebagai sumber makrifat dan kecaman. Dan dia tidak memberikan pedang dan tombak kepadaku. Dan dia menegakkan dalil dan keterangan yang menempati kedudukan senjata tersebut. Ini mujizat pertama. Saya menampilkan 10 contoh mujizat di sini. Ya. Yang terakhir saja. Beliau mengemukakan sebuah kabar takut. Pada tahun 1902, beliau menerima kabar dari Tuhan bahwa daratan Hindustan akan dilanda wabah pes. Wabah taun. Dan beliau kemudian menulis buku namanya Bahteranu. Dan di dalam buku itu beliau mengajak orang-orang untuk berkehidupan suci. Dan siapa yang mau selamat dari malapetaka yang bakal terjadi wabah tahun tersebut, agar mereka naik ke dalam perahu yang beliau bangun, yaitu Jemaat Ahmadiyah. Arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Naiklah kamu sekalian ke dalam bahtera ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Tiada yang dapat melindungi hari ini dari takdir ilahi selain Allah yang Maha Penyayang. Dan beliau juga mengemukakan, ini uhafidu kullaman fidar. Beliau mengaku menerima wahyu, hanya orang-orang yang naik ke dalam bahtera itulah mereka yang akan diselamatkan. Tahun 1902, Hindustan dilanda malapetaka wabah tahun. Pemerintah berusaha untuk menyelamatkan masyarakat, tetapi ratusan ribu jiwa melayang karena bencana malapetaka wabah tahun tersebut. Hanya mereka yang bernaung di dalam rumah dan bahtera rohani yang dibangun oleh Hadrat Masih Maud-lah yang selamat. Ini adalah mukjizat. Sebab Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti pun mengatakan sebuah nubuah kabar gaib itu juga merupakan mukjizat. Beliau menerima ilham lagi, ini muhinun man aroda ihanataka wa ini muinun man aroda i'anataka. Aku akan menolong, aku akan menghinakan siapa yang menghinakanmu dan aku akan menolong siapa yang menolongmu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.